Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI siap menyambut berkah di bulan suci Ramadan. GAPMI menyebutkan ketersediaan bahan baku, makanan dan minuman hampir terpenuhi menjelang Ramadan kecuali garam untuk industri yang tersendat. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI menyebut ketersediaan bahan baku makanan dan minuman hampir terpenuhi jelang Ramadan kecuali garam untuk industri yang tersendat. Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman mengatakan bahan baku berupa garam untuk industri Mamin terkendala izin impor, khususnya garam yang tidak tersedia dalam negeri. Adapun GAPMI tengah membahas persetujuan impor garam dengan Kementerian Perdagangan agar dapat segera diterbitkan. Pasalnya kebutuhan garam jelang Ramadan akan meningkat. Adapun Adi menambahkan pesanan industri makanan dan minuman akan meningkat 30% pada Ramadan dibandingkan bulan normal. Di sisi lain, dengan ketersediaan bahan baku yang mumpuni dan momentum tahun politik, Adi menargetkan pertumbuhan industri makanan dan minuman tembus di atas 5% tahun ini. Pasokan bahan baku seperti gula kristal rafinasi bakal aman karena perizinan impor yang telah terbit lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. GAPMI menyatakan tahun 2023 pertumbuhan industri Mamin sebesar 4,6%, lebih rendah dari target 5%. Hal ini dikarenakan harga bahan baku yang sempat melonjak dan pesanan yang tertahan imbas ketidakpastian global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, optimalisasi industri makanan dan minuman saat Ramadan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi S. Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat semua ya. Baik, salam sehat juga Pak Adi. Tadi sudah disampaikan begitu ya, menjelang Ramadan begitu beragam langkah tentu sudah disiapkan ini oleh para pelaku usaha, khususnya juga yang berada di industri ataupun sektor makanan dan minuman. Nah, lantas bagaimana update-nya seperti saat ini begitu? Apa sih yang bisa Anda sampaikan ini Pak Adi? Silakan. Oke, baik. Kalau kita mereview tahun lalu ya, pertumbuhan kita di industri makanan minuman 4,47%, memang lebih rendah dari tahun 2022 4,9%. Sebenarnya target kami adalah di atas 5% ya di tahun 2023, namun ternyata dalam perjalanan banyak sekali kendala-kendala termasuk yang faktor geopolitik dan climate change itu sangat mengganggu industri makanan dan minuman, sehingga sebagian dari beberapa negara permintaan juga sedikit turun, tapi kita masih bersyukur kita masih bisa mempertahankan ekspor produk pangan olahan kita masih tumbuh positif meskipun sangat kecil sekali. Dan di samping itu juga bahan baku, produk-produk pertanian semua harga meningkat. Ini yang menyebabkan industri agak terganggu. Itu seperti itu. Tapi kontribusi kita terhadap PDB masih cukup tinggi ya, masih di atas 6,6% secara total. Jadi saya kira industri makanan masih terus kontribusinya masih positif terhadap PDB kita secara total. Baik, dan biasanya momentum Hari Raya Keagamaan yang saat ini sebentar lagi begitu ya, tinggal menghitung hari nih Pak Adi, bulan Ramadan begitu. Bagaimana kesiapan dan optimalisasi apa saja yang tengah dilakukan begitu oleh industri Mamin sendiri? Baik, jadi bulan November tahun lalu sudah banyak diskusi dengan retailer untuk persiapan puasa Ramadan, dan menjelang itu banyak sekali pembicaraan dan order yang sudah dimasukkan, dan bahkan sebagian Desember sudah mulai ada pengiriman terutama ke daerah-daerah yang agak jauh, dan dilanjutkan di Januari. Namun demikian menjelang pemilu itu beberapa distributor dan grosir itu sedikit menunda stok, sehingga mereka bilang nanti pengiriman setelah pemilu, dan kita bersyukur bahwa pemilu sudah berjalan aman dan lancar, sehingga sekarang sudah mulai kelihatan distribusi sudah mulai lancar lagi, dan mereka tidak ragu-ragu lagi menjelang puasa dan lebaran yang sebentar lagi tinggal menghitung hari ini. Jadi kita pastikan stok kita sudah sampai ke pelosok-pelosok,
dan stok sudah mencukupi untuk produk pangan olahan. Iya, bagaimana dengan keluhan ataupun mungkin kondisi yang tengah dialami masyarakat saya ini, kenaikan dari bahan pangan, khususnya untuk bahan Ya, pangan pokok ini begitu Pak Adi. Lantas sejauh benar. mana sih ini dampaknya terkait dengan sektor Mamin sendiri atau memang itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi industri Mamin untuk bisa melangkah jauh lagi begitu dengan tantangan pasokannya sendiri? Ya, memang bahan pokok atau pangan pokok ini sangat mengganggu karena ini berpengaruh terhadap masyarakat secara umum. Harga beras melambung tinggi Yes. karena memang ketersediaan agak sedikit terganggu, tapi pemerintah berjanji segera memenuhi ya. Tapi tidak bisa dihindari, ini global ya, pengaruh global. Bukan hanya beras saja, tapi beberapa bahan seperti gula, kemudian ada sedikit cenderung dairy produk, susu dan lain sebagainya juga sedikit meningkat lagi karena geopolitik dan climate change tersebut. Nah, ini pasti berpengaruh terhadap pangan olahan karena income masyarakat tetap, namun demikian mereka lebih memprioritaskan pangan pokok sebagai kebutuhan utama, sehingga ini akan sedikit berpengaruh terhadap pengeluaran mereka untuk pangan-pangan sekunder. Nah, oleh sebab itu kita harus antisipasi bagaimana supaya daya beli masyarakat ini bisa tetap terjaga. Salah satunya Oke. adalah dari industri, kebanyakan kita tidak menaikkan harga terlebih dahulu ya tahun ini. Meskipun ada beberapa yang menaikkan harga, tapi saya pantau sebagian besar masih ingin mempertahankan harga supaya Ya, ya. daya beli masyarakat masih bisa terjaga. Ini sangat penting sekali karena Oke. kalau kita ikut naik harga, bahan pokok naik harga, masyarakat sangat terganggu, apalagi Ya, ya. menjelang Lebaran dan puasa ini. Gitu. Baik Pak Adi, lantas jenis bahan makanan minuman ataupun mungkin produk makanan minuman apa saja yang mungkin tidak mengalami kenaikan harga untuk mengimbangi kenaikan harga bahan pangan pokok kita ini? Ya, saya pantau memang seperti pangan-pangan yang semi pokok seperti ya, mie instan, kemudian makanan minuman yang untuk puasa Lebaran seperti sirup, nata de coco, makanan kolang-kaling, makanan yang manis-manis yang Oke. kurma dan lain sebagainya. Saya lihat masih cukup relatif stabil ya harganya ya. Dan termasuk biskuit yang sangat diperlukan juga selama puasa Lebaran ini relatif kita industri rata-rata ingin memberikan yang terbaik untuk konsumennya sehingga kita pantau harga tidak terlalu melonjak. Beda dengan pangan pokok yang tidak bisa dihindari karena ini bukan dikendalikan oleh industri. Kalau industri Oke. masih bisa mengurangi margin, Iya, masih iya. bisa memikirkan jangka panjang, tapi kalau pangan pokok ini kan langsung ya, secara langsung dan mau tidak mau kalau harga naik mereka tidak punya cadangan untuk mengelola kenaikan tersebut sehingga mau tidak mau langsung berpengaruh terhadap harga jual seperti itu. Itu dia, ada kekhawatiran tidak sih Pak dari teman-teman pelaku usaha industri Mamin sendiri begitu ya dengan kenaikan bahan pangan ini akan menggerus juga nih keinginan masyarakat yang tadinya bisa membeli banyak bentuk aneka bahan pangan begitu termasuk Ya. produk-produk Mamin kemudian akhirnya kan karena harganya yang semakin tinggi Ya. ya dana yang tersedia pun akhirnya fokus lebih kepada bahan pangan saja. Benar, ini sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya kami memprediksi harusnya 2024 ini sudah bisa lebih baik daripada 2023 ya. Oke. Kami berharap sebetulnya kita bisa tumbuh di atas 5%, tapi gangguan-gangguan seperti ini sangat mengganggu karena tadi saya sampaikan pengeluaran mereka untuk pangan sekunder pasti akan berkurang. Oke. Ini harus diantisipasi. Mudah-mudahan pemerintah terus bisa mendorong daya beli masyarakat, bantuan sosial dan lain sebagainya, ya, atau bantuan pangan ya. Jadi pemerintah memberikan bantuan pangan, bukan bantuan sosial lagi, bantuan karena kenaikan harga. Oke. Ini bisa mereduksi pengaruh kenaikan bahan pokok terhadap pangan sekunder. Ini kita sangat berharap sekali, peran pemerintah kita sangat berharap karena biar bagaimanapun ini sangat besar pengaruhnya terhadap industri makanan dan minuman. Oke, strategi apa saja yang sudah disiapkan selain tadi untuk menahan margin agar bisa lebih jauh lagi begitu untuk industri ini menggeliat, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Adi, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan realisasi dari pertumbuhan industri makanan dan minuman di tahun 2023. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adi bahwa targetnya 5%, namun dengan beragam tantangan yang dialami di tahun 2023, realisasinya di bawah target menjadi 4,6%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Esluman, Ketua Umum GAPMI. Pak Adi, nah tadi sempat tertunda dengan kondisi 2023 yang tidak mencapai target. Kemudian bagaimana? Apakah bisa diperbaiki Pak di tahun 2024 ini? Mengingat ini juga momentumnya Ramadan sebentar lagi, harusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi kan ada tantangan tersendiri dengan tadi yang sudah disampaikan. Harga bahan pangan ini yang mengalami kenaikan nih Pak. Silakan. Ya, baik. Jadi tadi saya sampaikan strategi pertama adalah bagaimana kita mempertahankan harga jual supaya tidak mengganggu. Yang kedua adalah kami ingin terus melakukan efisiensi di internal, di manufacturing kami. Terutama kami juga ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan baku ini. Ketersediaan bahan baku ini menjadi salah satu kunci untuk menurunkan production cost kita. Nah, antara lain kelancaran, kemudian kemudahan import apabila bahan baku itu tidak tersedia di dalam negeri. Karena biar bagaimanapun pasar global itu kan up and down, dan kalau izin import itu sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya untuk 1 tahun, industri bisa mencari peluang yang terbaik. Pada saat harga turun, mereka langsung mengadakan kontrak supaya bisa mendukung harga pokok kita bisa terjaga dengan baik. Dan termasuk juga kelancaran logistik, karena dengan adanya geopolitik saat ini, logistik sangat mahal sekali, jadi mau tidak mau harus mencari peluang bagaimana supaya pada saat logistik dapat kapal atau space kapal murah, segera di booking sehingga bisa menurunkan production cost. Dan kelancaran di bongkar muat di pelabuhan juga menjadi salah satu kunci supaya industri bisa mendapatkan harga-harga bahan baku ini jauh lebih efisien, lebih murah dibandingkan kondisi yang ada saat ini. Ini yang strategi yang kita lakukan. Efisiensi juga harus terus dilakukan supaya produktivitas meningkat. Kita juga mengajak teman-teman dari tenaga kerja kita untuk meningkatkan produktivitas bersama untuk menjaga supaya industri kita tetap terjaga dan otomatis peluang kerja atau kesempatan kerja terus meningkat. Ini yang sangat penting sekali yang harus kita lakukan di dalam menjaga pertumbuhan kita. Ya, tadi di awal sempat disampaikan terkait dengan kebutuhan garam bagi industri begitu. Di industri Mami sendiri ini bagaimana? Apakah memang itu menjadi tantangan lagi begitu di tahun 2024? Di selain kalau misalnya beberapa waktu lalu sempat kita diskusi gula begitu juga yang menjadi kendala. Ini bagaimana Pak kondisinya? Ya, pertama kita terima kasih kepada pemerintah sudah memberikan izin import gula ya, karena gula ini 100% harus import ya. Kemudian terkait dengan garam, sebetulnya adalah beras pecah kulit. Karena kita harus mengimpor beras pecah kulit untuk bahan baku industri bihun, industri bahan snack-snack yang dari beras dan lain sebagainya, tepung beras. Yang juga kesulitan. Di dalam negeri ketersediaan sudah tidak ada. Saya sudah menghubungi Bulog, Bulog juga tidak punya, industri-industri juga tidak punya. Jadi dua komoditi ini masih terkendala. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan Kementerian Perdagangan bisa segera mengeluarkan izin importnya. Karena neraca komoditasnya sudah jelas, rekomendasinya sudah jelas, sehingga tinggal PI-nya, persetujuan importnya segera dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan agar tidak mengganggu. Karena ini sangat rawan sekali. Kebutuhan garam kita sebetulnya sangat kecil sekali kalau dari persentase di produk ya, apalagi dari harga pokok. Tapi kita bisa bayangkan tanpa garam akan sulit kita menerima rasa yang sudah menjadi standar kebutuhan konsumen kita. Tapi apalagi untuk ekspor ya, itu kita sangat membutuhkan bahan baku tersebut. Pak Adi, kita kan negara pesisir begitu, kepulauan begitu. Apakah tidak bisa mencukupi kebutuhan atau standarisasinya yang berbeda dari sisi kualitas misalnya? Jadi tidak semua air laut kita bisa menjadi garam ya, dan itu spek khusus dari industri makan minuman masih bisa menyerap garam lokal, tapi tidak semua bisa karena speknya berbeda, terutama spek NaCl, kemudian Mg-nya, Ca-nya dan lain sebagainya itu agak berbeda untuk kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut. Kira-kira kita butuh sekitar 400 sampai 500 ribu ton yang harus diimpor ya.
Tapi kita sudah ada upaya dari beberapa industri mengolah air laut di beberapa daerah menjadi garam dengan proses yang sudah ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah pasokan kebutuhan garam yang harus diimpor dari dalam negeri. Tapi kita harus akui masih sangat kurang seperti itu. Oke. Nah, lantas bagaimana kesiapan industri Mamin sendiri untuk menatap tahun 2024 khususnya di momen Ramadan tahun ini begitu, dengan kita tahu kan tahun lalu ada cuan yang berhasil diraih sekitar 7%-an begitu pertumbuhannya ya. Nah, apakah bisa terjadi lagi di tahun ini, Pak Adi? Ya, kita ini pemilu sudah satu putaran, kita harus bersyukur, kita syukuri kondisi aman, kita berharap semua bisa lancar. Dan kita berharap semua masyarakat Indonesia bisa menikmati Lebaran dan puasa secara nyaman, secara baik tahun ini. Sehingga kita berharap akan jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Ini sangat kita harapkan, apalagi industri makanan minuman sudah mendistribusikan produk-produknya sampai ke pelosok. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini mendukung penjualan kita meningkat. Kalau kita harapkan ya sedikit menambah cuan untuk pengembangan industri makanan dan minuman kita. Nah, bicara mengenai produk-produk ini yang paling banyak diminati kemudian sudah terdistribusi lah dalam rangka menyambut Ramadan itu apa saja, Pak? Pasti kalau untuk puasa itu yang manis-manis ya, biasanya orang berbuka dengan manis-manis, ada sirup, atau ada koko, kolang-kaling, seperti itu ya. Di samping itu biskuit juga sangat dibutuhkan untuk orang yang berpuasa, buka puasa dan lain sebagainya. Ini sangat diharapkan ya. Untuk Lebaran biasanya produk-produk biskuit untuk hampers, kemudian coklat, juga beberapa sekarang bervariasi, ada kopi, ada snack dan lain sebagainya yang bisa dipakai. Saya kira banyak sekali pilihan-pilihan dari konsumen produk dari industri makanan dan minuman yang bisa dipakai seperti itu. Baik, lantas ekspansi apa saja mungkin yang akan dilakukan di tahun 2024 dari industri Mamin untuk bisa meningkatkan produktivitas? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Adi, kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Adi Sulman, Ketua Umum GAPMI, untuk membahas bagaimana sih kita melihat optimalisasi apa saja yang tengah dilakukan untuk menyambut Ramadan tahun 2024. Baik Pak Adi, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai target, kemudian langkah ekspansi apa yang tengah disiapkan begitu untuk menyambut tahun 2024 ini? Ya, kita review realisasi investasi di industri makanan minuman tahun 2023. Dari asing ya, foreign direct investment memang agak sedikit menurun dari 2,3 billion US dollar menjadi 2,1 billion US dollar tahun 2023. Ya, tapi domestic direct investment-nya atau PMDN-nya lumayan meningkat dari 49 triliun menjadi 50 triliun, terus meningkat. Nah, memang biasanya perusahaan asing itu selalu wait and see menjelang pemilu dan tahun politik dan lain sebagainya. Tapi kita berharap dengan selesainya pemilu satu putaran ini, asing akan segera merealisasikan. Apalagi kemarin kita langsung dapat respon positif begitu quick count diumumkan, kemudian bursa langsung meningkat ya. Dan mungkin sejalan juga dengan program-program pemerintah ke depan. Industri susu saya lihat potensinya cukup besar juga untuk berkembang gitu. Karena memang konsumsi susu di Indonesia itu masih kecil sebenarnya. Masih kecil dibanding negara-negara tetangga kita. Jadi sangat tepat kalau pemerintah mendorong industri susu untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dan apabila pemerintah punya program yang jelas untuk susu, karena dulu kita ingat waktu saya masih kecil itu hampir seminggu sekali dapat susu gratis di sekolah-sekolah. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus dijalankan, didorong sehingga bukan hanya menumbuhkan industri makanan minuman saja, tapi mendorong pertumbuhan gizi dan kebutuhan kesehatan masyarakat sehingga lebih meningkat produktivitasnya. Ini menurut saya sangat penting sekali dan kita berharap industri susu yang tahun 2021 itu cukup meningkat investasinya terutama dari asing, ini bisa meningkat lagi di tahun 2024 ini dan seterusnya. Saya kira ini peluang bagi kita.
Ya, Namun ya. demikian kita harus akui harus diimbangi dengan di hulunya. Karena bahan baku susu kita masih import, kebanyakan 80% lebih masih import. Nah, kalau di industri hulu bisa didukung oleh pemerintah melalui program, crash program misalnya, fasilitas di hulu, investasi, insentif, dan lain sebagainya, kita berharap tidak hanya dari import, tapi dari dalam negeri bisa dipenuhi juga. Ini mudah-mudahan bisa Oke. disinkronkan, disinergikan. Hmm. Nah, bicara mengenai insentif ataupun dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman industri Mamin begitu untuk bisa menggenjot lagi nih dari sisi Ya, produktivitas dan bisa mungkin ya. semakin banyak semakin murah tentu yang diterima di masyarakat begitu Benar, Pak. benar. Kalau melihat peta di industri makan minuman, saya sangat berharap pemerintah bisa melihat insentif di industri hulunya. Oke. Di perkebunan, peternakan, perikanan, ini sangat penting sekali. Karena mau tidak mau kita sekarang meningkat terus import bahan bakunya. Nah, Oke. sementara dukungan pemerintah di hulu ini masih sangat minim. Nah, kalau pemerintah bisa mendukung insentif di industri hulunya, mudah-mudahan menjadi peluang bagi investor untuk masuk di industri hulu. Karena industri hulu ini investasinya cukup mahal, Oke. return of investment-nya cukup panjang. Kalau tidak didukung oleh pemerintah, lebih baik kita harus import terus. Nah, kalau import terus ya ketergantungan import sangat tinggi dan kadang-kadang terganggu geopolitik, climate change, dan lain sebagainya. Nah, ini kita berharap pemerintah bisa memikirkan jangka panjang dengan perhatian pengembangan di hulu dan intermediate-nya, karena bahan baku food ingredients kita, bahan tambahan pangan kita juga masih banyak import. Jadi hulu dan Oke. intermediate harus didukung oleh insentif yang nyata Iya, sehingga iya, iya. menarik bagi investor masuk ke sana. Kalau industri Oke. hilir sudah sangat cepat pertumbuhannya Iya, dan iya. mudah-mudahan ini bisa diimbangi oleh di hulunya. Itu dia tantangan terbesar adalah menarik investasi di sektor hulu begitu karena memang apabila bahan Benar. bakunya bisa tersedia mungkin nanti industri menengah sampai dengan hilirnya akan lebih terjamin lagi begitu ya Pak ya. Iya, Oke. benar, benar. Baik, Pak Adi lantas kita bicara mengenai daerah begitu. Ini adakah daerah yang Ya. dikhususkan nanti untuk pengembangan investasi industri Mamin? Ya, kalau di hilir kita harus akui karena 60% konsumen itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kalau saya lihat petanya industri Mamin hilir, itu Oke. hampir 60% juga ada di Jawa. Tapi kita harus akui ketersediaan lahan sangat terbatas. Oleh sebab itu pengembangan di luar Jawa untuk industri hulu dan sekaligus sehingga sinkron. Kalau misalnya pemerintah mengembangkan di sekitar IKN, di Kalimantan misalnya ya, dengan food estate, kita berharap food estate itu juga terintegrasi dengan industri intermediate dan hilirnya. Sehingga sinkron dan kita bisa ekspor atau bisa kirim produk jadinya dari kepulauan-kepulauan tersebut, tidak harus kirim bahan baku, karena kirim bahan baku akan tidak efisien dan mahal. Kita berharap demikian. Nah, ini yang Oke. kita harus sinergikan. Dan kalau memang serius food estate ini harus terus dikembangkan, kita berharap menjadi food estate untuk industri, bukan food estate untuk kebutuhan konsumsi segar. Karena Oke. industri sangat butuh itu bahan bakunya. Baik Pak Adi lantas berapa target yang mungkin dicanangkan tahun 2024 ini untuk pertumbuhan industri Mamin? Ya, mudah-mudahan semua berjalan aman, lancar, dan termasuk pilkada, kita masih punya PR pilkada, karena Ya. pilkada akan difinalkan di Januari 2025. Nah, kegiatan-kegiatan itu diharapkan bisa meningkatkan konsumsi juga ya untuk makanan minuman. Kita berharap harusnya bisa di atas 5% tahun ini. Oke, bisa di atas 5%. Ya, Optimisme tetap dibangun begitu ya, Pak ya, Adi? siap. Nah, Baik. kita harus optimis terus untuk ini. Oke, Pak Adi. Tahun lalu agak sedikit kurang ya, 0,4 lagi ya sayang memang. Yes, baik. Semoga bisa mencapai 5% dengan dukungan tadi Ya, beragam kebijakan ya, dari pemerintah ya. Berarti dari ya, hulu ke ya. hilir juga ini akan menjadi satu hal yang terintegrasi ya tentunya untuk Benar, mendukung benar. industri Mamin di Indonesia. Ya, Pak Adi, terima benar. kasih banyak atas waktu dan sharing yang Sama-sama. sudah disampaikan. Selamat Oke. melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Adi. Ya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menahan dampak resesi ekonomi Jepang dan Inggris. Market Review segera kembali.